Bang, gimana caranya buat search yang kompleks kayak di Tokopedia dari sisi front end? Memang ini kompleks banget. Bikin front end yang Bukalapak Tokopedia, dulu Bukalapak timnya pernah sharing, bikin, saya soalnya nggak tahu kalau Tokopedia, front end mungkin nanti akan nanya Mas Ipan. Tanyain aja lah, apakah dia ngerti. Mas Ipannya, aduh, kasihan banget. Masa yang ketemu begini kan? Ipan JS. Aduh, Mas Ipan Space, Irfan Maulana. Harusnya dia udah keluar dari Tokopedia ya, tapi kan dia ada pengalaman di Tokopedia, dia harusnya udah keluar. Ini ya masih Tokopedia, tapi harusnya udah keluar. Nanti tanya aja orangnya. Kalau saya yang jawab kurang relevan ya, tanya aja langsung. Dia terlibat nggak dengan ketentuan yang terjadi di Tokopedia Search. Nah ini kok sudah Sharebox ya, berarti udah pindah dong dari Tokopedia selama 3 tahun pindah ke Sharebox ya. Tapi hijau-hijau juga ya. Jadi harusnya dia tak lebih tahu untuk terkait bikin search kompleks Tokopedia. Atau kalau Bukalapak dulu pernah ada share-nya, cuman saya lupa siapa yang berperan untuk ngurusin Omni Search, Omnibox Search apa ya namanya. Karena jujur, search-nya Bukalapak saya lebih suka tampilannya, lebih keren dibanding Tokopedia yang agak sedikit kayak semut gitu ya, kekecilan. Ini kan keren ya, lagi trending. Saya mau bikin, mau kulkas 2 pintu, oke. Lebih cepat loh, skeletonnya hampir nggak ada kan. Tapi mungkin kalau dari segi experience tokonya atau varietas, mungkin Tokopedia masih menang gitu. Saya nggak tahu masih Bukalapak gimana. Saya pengen buka gini kan, kulkas 2 pintu misalnya, atau enggak saya pengen kulkas gaming gitu ya, ngaco gitu ya, nggak ketemu, oke. Tapi gini tuh, kayak loncat-loncat ya gitu. Jadi tadi pertanyaannya kan soal kompleksitas bikin search, caranya gitu kan. Singkat cerita ginilah, tapi menurut saya dia dan teman-teman di Tokopedia lebih akurat nanti jawabnya. Saya akan kasih ini aja. Kalau saya mau bikin kayak ginian, saya akan pakai Downshift JS yang dibikin sama Kenzie Dots. Legend yang ada di React.js community ini. Downshift ini buat bikin autocomplete. Coba ya, bentar. Enggak deng, kalau ini yang simple nih kayak gini ya, misalnya book Lord of the Rings, nggak ketemu ya, ini ada ya, ini kan sebenarnya search juga yang kayak primitifnya lah, multiple selection, ini ada demonya di bawah nih. Ternyata dark mode jelek ya, light mode ya nih kayak gini kan, tapi ini multiple selection, you select, ini select, kayaknya kurang relevan, sorry, tapi ini kayak saya mau mulai dari sini dulu, buat yang bikin simbol dulu, atau kebetulan ada project yang saya bantu dari Katamis, ini masih fresh. Fujibus Global ini katalog untuk jualan jualan kemasan. Nah, ini ada search-nya. Search-nya tidak secanggih Tokopedia Bukalapak, tapi bisa mulai dari sini. Menurut saya daripada loncat ke kompleks, mungkin mulai dari sini dulu aja. Kalau strategi saya gitu, simpel dulu, yang penting jadi selesain masalahnya, dapat cuannya dulu, baru ditambahin. Habis nanti baru jadi kompleks. Kalau ini mau nyari misalnya lebaran, kotak lebaran, ada kotak Natal juga, tuh langsung ketemu ya. Cuma emang ini kan bukan saya sendirian yang ngerjain, jadi emang tadi ada kayak nggak ada lazy load gambar, nggak apa-apa, tapi yang penting masalahnya solve. Dan ini kebetulan emang lebaran Idul Fitri udah lewat, jadi ini udah habis ya. Cuman kerasa ya tadi lebaran cuma gini doang kayak, atau misalnya ada kotak Natal gitu, nggak ada kotak putih gitu ya. Ingat, ini nggak ada autocomplete, yang penting ke search, dan yang penting ini query-nya jalan. Sesimpel ini udah solve masalah. Kadang-kala kalau memang bisnis strata nggak terlalu butuh kompleks, ini dulu udah selesai gitu. Kalau misalnya udah sampai kayak Tokopedia, kita langsung contohin search kompleks. Ini kan harus bikin dari awal banget ya. Kayaknya saya belum pernah ketemu kayak pre-made components sekompleks ini, langsung dipakai import. Saya belum nemu, silakan di kolom komentar kalau ada yang pernah nemu komponen apa yang sekompleks ini ya. Kompleks banget, karena dia misalnya mencari tadi saya mau nyarinya aneh ya, kulkas gaming. Nggak ngaco kan, kulkas gaming emang ada? Kulkas kok dibuat-buat gaming ya? Tuh nggak ada ya, kosong. Experience-nya gini, kosong. Kalau saya search gini, ada loading, memuat, ketemu kulkas gaming. Ngaco tapi kan jawabannya. Tapi Bukalapak bilang nggak ada, woi, kulkas gaming mana ada? Adanya kursi gaming kali gitu. Tuh, kursi gaming. Nah, ini kan ada autocomplete. Nah, ini kan sebenarnya udah kerjasama dengan backend yang kayak kalau Tokopedia tuh harusnya pakai GraphQL doang. Jadi nanti pada saat nyari ini query keyword, fetch atau request ke
ke backend, misalnya lewat recipe atau GraphQL atau apapun itu, harusnya sih Tokopedia GraphQL bisa diinspect. Nanti ngasilin ini, hasilnya langsung tampilin di sini. Mungkin kalau misalnya saya akan sempat, saya akan coba bikin gitu. Atau mungkin ternyata di bootcamp, atau misalnya di advance mini bootcamp, yang dalam 3 jam bisa nggak sih bikin beginian doang ya? Bikin beginian doang itu bakal lama banget sebenarnya, kayak tim Tokopedia Bola mungkin nggak tahu berapa minggu, berapa bulan, saya nggak tahu lah. Tapi ini kan kompleks gitu. Karena bukan hanya nyari hasil dari sini, tapi juga dari sini. Harusnya sih sebenarnya lebih dibebanin ke backend, yang mana yang penting kalau sudah ada backend-nya yang memadai, harusnya di network tab ini kelihatan. Misalnya tadi kita kan cari kursi gaming. Di fetch sini, coba ya kita ketik kursi gamin. Tuh kan, ada autoplay query, hasilnya apa? Ini hasilnya. Tuh, ya kan? Kalau misalnya dari backend udah ada data begini, ya udah tinggal diproses di front end. Jadi kompleksitasnya, kalau menurut saya, nanti menurut tim Tokopedia Bukalapak mungkin beda, kompleksitasnya lebih dibebankan ke backend dibanding di front end. Karena di front end cuma nampilin doang. Terus tinggal di ini, kayak highlight-nya nih ya, bold atau enggaknya tinggal diatur di front end. Gitu. Jadi bukan bebannya di front end-nya, tapi bebannya di back end. Yang penting datanya ada, kalian tinggal map aja. Items-nya yang kursi gaming ini ada di sini, kalian tinggal sesuaikan dengan datanya gitu. Kalau menurut saya, kalau saya harus bikin beginian, saya nggak mungkin sekompleks inilah, ngapain. Tapi kan ini tim Tokopedia lah, beda. Udah pakai macam-macam. Ini aja bilang, data, ini array of data, ya data, universal suggestion, saya nggak bakal seribet ini. Kayak, ya gitulah ya. Terus ada suggestion mungkin yang tipenya toko. Saya udah nggak bisa baca sekilas, harus masuk ke dalam-dalam buat mematuhi gimana caranya. Kalau saya bikin sendiri, terus pakai backend, entah pakai backend as a service, atau bikin manual, pakai Express, pakai Prisma gitu ya, mungkin jadi lebih simpel. Bisa pakai REST API doang, bisa pakai GraphQL, atau bahkan kalau di Remix atau Next.js, nggak perlu REST API, nggak perlu pakai GraphQL juga bisa, karena ada serverless rendering yang bisa connect, jadi ada kayak serverless function yang bisa jalanin backend service seperti Prisma, atau bisa connect ke database, jadi tidak perlu pakai GraphQL. Tapi kalau timnya gede banget, ya tentu GraphQL lebih relevan, PRPC, PubSub itu lebih enak. Sip ya, apalagi kalau misalnya butuh bikin chat, ya udah pasti macam-macam. Tapi ya ginilah, menurut saya tidak terlalu dibebankan di front end, karena cuma nampilin aja. Backend yang lebih terbebani, karena kalian tinggal request setiap on key up atau on key press gitu ya. On key press sih biasanya saya salah harus nginget-nginget kan nggak mungkin bisa nginget semuanya. On key press, listen, terus nanti selalu request on key press gitu. Harusnya bukan in key up out key down, karena waktu itu ada pros and cons-nya lah gitu. Terus nanti tinggal dari tampilan dari apa? Tinggal data dari backend tinggal di terjemahin aja ke bagian UI gitu aja sih sebenarnya. Harusnya ya asumsinya.